Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Sabtu 4 April 2020 dalam Pekan Prapaskah yang kelima. Firman Tuhan akan kita renungkan dari Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 56. Kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang bercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah film berjudul Shazam, digambarkan perihal sekelompok superhero yang melawan 7 dosa pokok, yakni kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, dan kemalasan. Namun saya menjadi heran dan bingung, karena di sepanjang film itu yang diperlihatkan dan yang dilawan oleh para superhero ini hanyalah 6 dosa yang tampil dalam bentuk roh jahat. Di manakah satu dosa lagi bersembunyi? Ternyata satu dosa yang bersembunyi itu adalah iri hati. Dosa ini bersembunyi di dalam diri kita. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman tentang sejumlah pembesar-pembesar Yahudi yang iri hati dan menjadi cemburu akan karya-karya yang dibuat Yesus, yang membuat banyak orang menjadi percaya kepadanya. Mereka punya mental SMS,
yang artinya senang melihat orang susah ataupun susah melihat orang lain senang. Inilah mental kerdil yang tidak dapat mengakui dan menerima karya orang lain. Orientasi orang-orang yang demikian adalah mencari keuntungan sendiri dan egois. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Presiden kita pada tanggal 1 April lalu mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial dalam skala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Maka, marilah kita bersama-sama di masa pandemi ini senantiasa berdoa dan dengan sukacita tinggal di rumah kita. Tuhan memberkati kita. Amin.